Dengan minyak yang mengurapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan, pada umumnya setiap manusia ingin mengalami kemenangan dan tidak mau kalah. Tetapi ada satu hal yang menarik, bahwa ada satu pertarungan yang jika kita menang, kita kalah. Demikian juga sebaliknya, kalau kita kalah, justru kita menang. Dan pertarungan ini bukan pilihan, karena setiap anak-anak Tuhan pasti akan melewati pertarungan ini. Kita harus belajar untuk kalah, karena kekalahan dalam pertarungan ini berarti kemenangan atas perkataan dan kehendak Tuhan. Sebab perkataan Allah tidak pernah salah dan tidak ada yang tidak mungkin. Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Karena itu jika kita hari ini sedang diperhadapkan pada hal-hal yang tidak mungkin, baik itu di bidang pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau sekolah kita, percayalah bahwa kita memiliki Allah El Shaddai, bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hanya dengan berfirman, maka semuanya jadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun sayang, seringkali kita meragukan kemahakuasaan Allah. Kita lebih mengandalkan diri kita sendiri. Kita lebih memakai logika kita sendiri, karena kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan lebih benar dari apa yang dikatakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uniknya saat kita menyadari bahwa kita tidak berkuasa dan kita mengikuti firman Tuhan, maka kedahsyatan Allah akan terjadi dalam hidup kita. Kehendak Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita belajar dari Yakub. Yakub adalah seorang pahlawan di Alkitab yang hidupnya penuh dengan pergumulan dari awal hingga akhir. Yakub sering melakukan kesalahan, tetapi kasih karunia Tuhan terus mengejar dan mengubah Yakub menjadi manusia baru. Yakub adalah cucu Abraham, putra dari Ishak. Dan kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham seluruh keluarga di bumi akan diberkati, sebab dari keturunan Abraham akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Dengan demikian, dari setiap generasi akan ada satu anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat khusus dan membawa benih mesianik. Dan dari kedua putra Abraham ada yang bernama Ismail dan Ishak. Kita tahu bahwa Tuhan lebih memilih Ishak untuk menjadi anak perjanjian. Dalam hal ini kita bisa memahami karena Ishak adalah anak daripada istri yang sah daripada Abraham. Tetapi permasalahan kemudian muncul ketika Ishak memiliki dua orang anak kembar, yang keduanya laki-laki yang bernama Esau dan Yakub. Siapa yang akan menerima berkat khusus? Secara budaya, anak yang lahir lebih dulu akan mewarisi berkat khusus, dan Esau lahir lebih dahulu. Tetapi sesuatu yang aneh terjadi, Yakub lahir sambil memegang tumit Esau. Ini menunjukkan bahwa Yakub adalah pemegang tumit atau pegulat. Sedang arti nama lain daripada Yakub adalah penipu. Dan dua hal inilah yang mewarnai kehidupan Yakub. Yakub menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bergulat dan menipu. Saat menerima hak sulung, Yakub menipu Ishak dengan mengatakan bahwa dia adalah Esau. Dan ketika Esau mengetahui, Esau menjadi marah dan ingin membunuh Yakub. Kemudian Yakub lari ke rumah pamannya yang bernama Laban. Di sana Yakub jatuh cinta kepada anak Laban yang bernama Rahel. Dan untuk mendapatkannya, dia harus bekerja selama 7 tahun kepada Laban. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 29. Nah, apa yang terjadi? Setelah 7 tahun bekerja, Laban ternyata tidak memberikan
Rahel di dalam kehidupan Yakub. Tetapi Laban memberikan Lea adalah kakak daripada Rahel. Dan untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi kepada Laban. Dan banyak pergumulan daripada kehidupan Yakub. Bahkan Laban sampai mengubah 6 kali sistem gaji untuk Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi setelah 20 tahun, Yakub berada di rumah Laban. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Kejadian 31 ayat 3. Di satu sisi, Yakub taat kepada Allah, tetapi di sisi lain dia juga takut kepada Esau, karena saat meninggalkan rumah, Esau ingin membunuhnya. Oleh karena itu, ketika Yakub mendengar bahwa Esau mendatanginya bersama 400 orang, Yakub menjadi takut dan tertekan. Dia putus asa dan dia berdoa kepada Tuhan, minta perlindungan. Dan malam sebelum dia bertemu dengan Esau adalah merupakan malam terpanjang bagi Yakub dan merupakan malam yang sangat kelam di dalam kehidupan Yakub. Dan di dalam pergumulannya, dia menjerit kepada Tuhan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah Esau akan membunuhnya? Jikalau Esau membunuh Yakub, bagaimana dengan anak dan istrinya? Banyak sekali pergumulan yang dihadapinya pada malam itu. Bahkan mungkin dia bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kasih karunia daripada Esau, supaya aku mendapatkan keselamatan. Mari kita baca di Kejadian 32 ayat 24 sampai 27. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pada Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata pria yang muncul dan bergulat dengan Yakub adalah Allah sendiri. Allah yang mewujudkan dirinya sebagai manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Allah melakukan semua itu? Karena Allah tidak ingin Yakub mengenal dia hanya sebagai Allah Abraham atau Allah Ishak. Tetapi Allah ingin Yakub mengenal Allah secara pribadi. Yakub mengalami Allah di dalam kehidupannya. Tidak hanya sekedar mengenal Allah di dalam berkat-berkatnya atau di dalam janji-janjinya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Allah tidak ingin kita hanya mengenal Dia, hanya mengenal janji-janjinya atau hanya mengenal berkat-berkatnya. Tetapi Allah rindu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dari kisah ini kita bisa memahami bahwa Yakub berdoa minta perlindungan atas Esau, tetapi Allah malah menyerang Yakub. Dalam hal ini bukan Yakub ingin bergulat dengan Allah, tetapi Allah lah yang ingin bergulat dengan Yakub. Di saat Yakub mengalami titik terendah di dalam kehidupannya, lemah dan rapuh. Mengapa? Karena saat itu Yakub fokus pada Esau. Dia fokus kepada permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dia menjadi takut. Bukankah Allah sudah berjanji di Kejadian 31 ayat 3 yang kita baca tadi, ketika Tuhan mengutus Yakub untuk pulang ke kampung halamannya. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Perlu kita garis bawahi, aku akan menyertai engkau. Jika Yakub fokus kepada Allah, maka Yakub tidak akan mengalami ketakutan, sebab
dia percaya bahwa Allah menyertai dia, bahwa dia tidak sendirian di dalam menghadapi Esau, tetapi bersama dengan Allah. Berapa banyak dari kita yang seringkali merasa seperti Yakub ketika kita ada di dalam pergumulan, tetapi bukannya doa-doa kita dijawab, tetapi justru seolah-olah Allah menyerang kita dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu percayalah, pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk percaya bahwa Allah berjanji menyertai kita untuk selama-lamanya. Oleh karena itu jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Allah. Karena Allah sumber berkat, Allah penyelesai segala masalah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang pagi hari ini merasakan bahwa Bapak Ibu sedang terhimpit oleh masalah, seperti Yakub sedang ada di dalam masalah dan tidak tahu jalan keluar. Hampirilah Allah secara pribadi. Jangan fokus kepada masalahmu, tetapi fokuslah kepada Allah. Sebab Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kita, dan Allah yang senantiasa membimbing dan melindungi kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau melihat Tuhan, setiap hati daripada anak-anak-Mu yang pagi hari ini sedang hancur hati dengan permasalahan yang dihadapi. Tetapi pagi hari ini mereka datang kepadamu mencari Engkau. Mari Tuhan, jamah anak-Mu ini, lawat mereka Bapa, karena kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang sanggup memeluk, Allah yang sanggup melindungi, Allah yang memberikan ketenangan, bahkan Allah yang sanggup memberikan solusi dan jalan keluar. Karena itu kami saat ini Tuhan, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di dalam pergumulan. Kami percaya biarlah mereka boleh kalah di dalam pikiran mereka sendiri, karena mereka lebih memenangkan Engkau, mereka lebih percaya kepada firman-Mu, dan mereka lebih melakukan kebenaran firman-Mu, karena di balik kebenaran firman-Mu ada satu mujizat yang nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.